1,5 juta warga Indonesia kehilangan pekerjaan dampak virus corona. Jumlah ini tercatat sejak awal tahun dan meningkat sejak corona menjadi pandemi. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia menjelaskan dari angka itu 10% terkena PHK dan 90% dirumahkan oleh perusahaan masing-masing. Sektor formal yang terkena PHK 160.000 pekerja dari 24.000 lebih perusahaan. Dan dirumahkan sebanyak 1 juta lebih pekerja dari 27.000 perusahaan. Sedangkan sektor informal sebanyak 265.000 pekerja dari 30.000 perusahaan. Pemerintah meminta untuk tidak melakukan PHK kepada karyawan. Pengurangan upah dianggap lebih baik ketimbang harus PHK. Revolusi industri telah mengubah cara kerja manusia menjadi otomatisasi dan digitalisasi melalui inovasi-inovasi. Para pelaku industri berperan secara aktif sebagai organisasi yang memilih visi dalam meraih keuntungan. Dasar perubahan ini adalah sebenarnya yang pertama adalah pemenuhan hasrat keinginan dan yang kedua adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang cepat, berkualitas, dan juga berguna bagi manusia. Revolusi mental adalah gerakan bersama untuk menyadarkan diri betapa pentingnya meningkatkan kompetensi diri melalui pelatihan dan juga meningkatkan kompetensi diri melalui pendidikan, di mana pendidikan dan juga pelatihan terhadap setiap disiplin ilmu dapat menghantarkan bangsa Indonesia sukses memasuki era yang strategis seiring dengan perkembangan zaman dan juga perkembangan teknologi yang membantu manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya. Masalah utama dan pertama maju dan tidaknya suatu bangsa adalah persoalan sumber daya manusia. Sumber daya manusia Indonesia nampaknya kebanyakan masih berada pada level yang cukup rendah. Oleh karena itu, perubahan mentalitas masyarakat akan sangat dibutuhkan untuk memajukan bangsa Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin kompetitif. Merubah pola pikir ataupun mindset dan mentalitas yang kuat bukanlah hal yang mudah, tetapi itu bukan berarti tidak bisa dilakukan. Karena ini adalah persoalan kebiasaan yang telah menjelma menjadi budaya, maka perlu perubahan secara cepat dan bersifat menyeluruh dilakukannya revolusi mental. Fitur ini merupakan fitur yang membantu manusia dalam menyelesaikan masalah yang dimilikinya karena terkadang manusia tidaklah membutuhkan saran dari orang lain, tetapi hanya cukup membutuhkan pendengar yang akan menenangkan dan menemani dia. Fitur ini akan dibantu oleh konsultan yang bergerak di bidang psikolog sehingga lebih memahami tentang perilaku dan perasaan manusia. Yang kedua, di tengah kondisi COVID-19 ini, banyak pekerja yang terpaksa di PHK karena kondisi ekonomi yang memburuk. Fitur ini akan menjadi wadah bagi mereka yang kesulitan mencari kerja secara offline dan dapat melakukan secara online. Hal ini akan membantu manusia untuk tetap berjuang dan pantang menyerah untuk merencanakan kehidupan saat ini dan masa yang akan datang. Yang ketiga merupakan fitur terakhir di mana mereka dapat berjualan secara online terhadap barang-barang yang sudah tidak terpakai ataupun hasil produksi mereka sendiri. Ketiga fitur ini dalam satu aplikasi akan sangat membantu manusia dalam meningkatkan kesejahteraannya.